Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. Injil Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini, Matius memperkenalkan Yesus sebagai pusat Injilnya, yaitu sebagai seorang yang dewasa. Sebab terakhir kali kita membaca tentang Yesus adalah sebagai seorang anak kecil yang tinggal di kota Nazaret, yaitu yang ditulis oleh Matius di dalam pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-23. Orang tua Yesus memang berasal dari Nazaret, yaitu bagian daripada kota Galilea. Hal ini dilakukan oleh mereka adalah guna menjaga jarak dari Yerusalem dan wilayah Yudea, di mana waktu itu Raja Herodes mencoba membunuh Yesus saat masih bayi. Hal itu ditulis oleh Matius di dalamnya pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak Yesus tiba di tempat kejadian dari Galilea, Yesus diperkirakan berusia 30 tahun, dan kebanyakan para teolog berasumsi bahwa Yesus telah tinggal di Galilea sampai saat ia bertemu dengan Yohanes Pembaptis, yaitu di dalam bagian firman Tuhan ini. Yesus bertemu dengan Yohanes Pembaptis di saat Yohanes sedang berkhotbah dan membaptis di suatu tempat di sepanjang sungai Yordan, dan Yesus ingin Yohanes membaptisnya. Dari Injil Lukas kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri memiliki hubungan kekerabatan, yaitu melalui ibu mereka, Maria, dan ibu Yohanes, Elisabet. Dan keduanya lahir atas campur tangan Tuhan. Yesus lahir tentu saja dikandung oleh Roh Kudus yang menjadikannya anak Allah, Mesias yang telah lama dijanjikan. Di bagian lain, kelahiran Yohanes juga dinubuatkan oleh ayahnya Zakaria yang diberitakan melalui seorang malaikat. Malaikat itu memberitahu Zakaria
bahwa Yohanes akan melakukan atau menggenapi seperti yang ditulis oleh Matius, bahwa Yohanes akan mempersiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Sekarang Tuhan Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis bertemu muka dengan muka dengan cara yang tidak terduga. Artinya, Yohanes tidak mengharapkan permintaan dari Yesus bahwa ia harus membaptis Yesus. Yohanes berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Melalui uraian firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, paling tidak ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pembaptisan Yesus merupakan pengidentifikasian diri Yesus sendiri dengan pengorbanannya di atas kayu salib dan melambangkan kematian serta kebangkitannya yang akan datang. Dengan cara ini, baptisan akan memungkinkan Yesus dan Yohanes Pembaptis bersama-sama untuk menggenapi semua kebenaran dari Allah, dengan menunjukkan secara terbuka bagaimana semua dosa dapat diampuni. Yang kedua, kemungkinan yang lebih sederhana adalah bahwa kehendak Allah bagi Yesus untuk dibaptis oleh Yohanes. Yesus mungkin mengatakan kepada Yohanes bahwa mereka akan memenuhi semua kebenaran, dalam arti melakukan apa yang Allah inginkan, yaitu melakukan hal yang benar. Dengan kata lain, Yesus mungkin berkata kepada Yohanes, "Marilah kita melakukan ini karena itulah kehendak Allah." Yang ketiga, baptisan Yesus berfungsi sebagai pengudusan bagi dirinya, yaitu sebagai imam besar kita. Dalam Imamat pasal 8 ayatnya yang ke-6 dan Bilangan ke-8 ayatnya yang ke-7, kita melihat gambaran tentang bagaimana Allah memerintahkan Musa untuk memisahkan para imam dan orang Lewi untuk pelayanan. Dalam kedua peristiwa tersebut, selain korban dan pengurapan, para pelayan tersebut dimandikan atau dipercik dengan air untuk membersihkan mereka secara simbolis. Demikian pula di sini dalam Matius yang pasalnya yang ketiga, ini Yesus ditempatkan di dalam air sebagai tindakan penyucian dan pemisahan untuk pelayanannya. Pembaptisannya dalam arti tertentu merupakan penobatannya sebagai raja atau penahbisannya atau pengudusannya sebagai imam besar kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di pagi hari ini sehingga kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Meteraikanlah firman-Mu ini, Tuhan, di dalam hati kami, dan mampukanlah kami menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.